kita juga mesti paham kecerdasan majemuk dari Howard Gardner. Kecerdasan majemuk itu bahasa kerennya multiple intelligences atau kecerdasan majemuk, kecerdasan banyak, multiple intelligences. Saya akan share screen ke browser saya lagi-lagi. Ini Bapak Ibu juga bisa langsung praktek ya di Google. Kalau Bapak Ibu pakai komputer pasti sangat mudah. Kecerdasan majemuk. Ada banyak sekali hasil. Coba kita ambil satu saja. Ini Bapak Ibu bisa memahami bahwa kadang-kadang Bapak Ibu kan pasti ketemu nih sama anak yang ini kok sudah pakai media audio tapi kok dia nggak mudeng-mudeng, padahal kan gaya belajarnya audio. Ternyata kecerdasannya bukan kecerdasan yang sesuai. Bapak Ibu mengajarkan sejarah tetapi kecerdasannya bukan kecerdasan yang cocok. Nah, kecerdasan menurut Howard Gardner itu ada 8. Ada yang cerdas secara interpersonal, dia anak ini pandai untuk bersosialisasi, dia bisa menjalin hubungan dengan orang lain, dia pintar bergaul. Kalau dia merupakan anak baru, kemudian dia mau beradaptasi, dia mudah untuk masuk ke circle-nya anak-anak yang sudah lama di situ. Dia mudah masuk, berarti dia punya kecerdasan interpersonal. Nah, kalau seperti itu, media yang dipakai juga tentunya berbeda. Kemudian ada word smart atau kecerdasan verbal linguistik. Itu dia anak-anak yang tipenya dia gampang sekali menerima informasi kalau disajikan secara verbal ya, bukan piktorial. Kalau piktorial kan gampang. Kalau verbal itu tulisan ABCDE pakai abjad, itu namanya verbal. Ada yang kecerdasannya logis atau logika, matematik. Kemudian ada yang cerdas musik, ada yang cerdas ini visual spasial, picture. Jadi ini bertolak belakang sama yang verbal linguistik, ada visual spasial. Ada yang self smart, artinya intrapersonal. Anak-anak intrapersonal itu biasanya yang cerdas secara intrapersonal, dia pandai mengendalikan emosi. Dia bisa berbicara pada dirinya sendiri. Nah, ada sebuah pengalaman, misalkan ada anak bernama Tegar, dia telat masuk sekolah, PR nggak dikerjakan, dimaki-maki sama gurunya, kamu ini sekolah nggak berin. Nah, anak yang punya kecerdasan intrapersonal, biasanya dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia oke, kalau gitu besok saya akan bangun lebih pagi, dia berusaha untuk besok saya akan lebih disiplin lagi mengerjakan PR, dan seterusnya. Nah, anak yang tidak punya kecerdasan intrapersonal, biasanya dia justru melampiaskan kekesalannya kepada objek-objek tertentu. Dalam psikologi itu, dalam teorinya psikoanalisis dari Sigmund Freud, namanya displacement, yaitu pelampiasan impuls atau pelampiasan ego terhadap benda-benda di sekitar kita. Ada kucing lewat ditendang, ada batu menghalangi jalan ditendang, ada rumput menghalangi diinjak, itu displacement atau pelampiasan. Nah, anak-anak yang punya kecerdasan intrapersonal biasanya dia bisa berdamai dengan diri sendiri. Dia kalau gitu saya akan buktikan bahwa saya bukan anak yang malas. Ada kecerdasan-kecerdasan seperti itu. Nah, Bapak Ibu perlu berhati-hati bahwa kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner itu masih ada 8. Terakhir kali saya mendengar Howard Gardner itu melakukan penelitian untuk kecerdasan yang ke-9, katanya kecerdasan moral. Jadi ternyata hasil akhirnya moral itu tidak termasuk ke dalam kecerdasan. Memang termasuk dalam perkembangan tapi tidak masuk dalam kecerdasan. Karena apa? Karena dalam beberapa kasus si Howard Gardner itu menemukan ternyata anak-anak yang intelektualitasnya bagus kadang-kadang moralnya nggak bisa diunggulkan. Jadi si Howard Gardner berkesimpulan bahwa moral bukan termasuk dalam kecerdasan. Dia tidak ada kecerdasan moral itu. Yang ada ya cuma kecerdasan musikal, intrapersonal, interpersonal, dan lain-lain di sini. Nah, ada satu contoh lagi, misalkan kecerdasan yang dulu pernah saya contohkan ketika
ada mahasiswa bimbingan saya ketika mengajar di sekolah dasar, dia mengajar IPA, dia mengasih judgement kepada murid-muridnya, saya mengawasi dari sebelahnya. Mereka, si mahasiswa saya ini ngasih judgement, anak-anak, hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Gimana caranya kita kenal bahwa dia menyusui atau enggak? Salah satu cirinya pokoknya dia itu punya daun telinga gitu. Dia sejak awal ngasih mengklaim seperti itu bahwa hewan mamalia adalah cirinya hewan yang punya daun telinga, hewan menyusui. Nah kemudian ada anak nih yang protes, loh Pak, di laut kan juga ada hewan mamalia, tapi dia nggak punya daun telinga kayak paus, lumba-lumba, ikan hiu gitu. Nah apa yang terjadi? Mahasiswa saya gelagapan, nggak bisa jawab. Nah kecerdasan apa seperti itu? Ternyata setelah digali, setelah konsultasi ke guru-guru saya juga di kampus, ternyata basis dia untuk memprotes itu apa dulu? Ternyata si anak ini merasa tidak logis. Pernyataan pertama, mamalia itu punya daun telinga, tetapi anak kan datang bukan sebagai gelas kosong nih. Anak datang kan pasti punya pengetahuan juga. Dia akhirnya memprotes itu tidak logis karena di laut ada loh mamalia yang tidak punya daun telinga, lumba-lumba. Nah makanya kecerdasan anak yang seperti itu disebut kecerdasan logikal, kecerdasan logik matematik. Ada contoh yang lain, misalkan saya pernah menemui ini, dia mengatakan air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, seperti itu. Dia nggak pakai media apa-apa, dia ngajarnya pakai verbal. Ternyata ada juga yang protes. Pak Guru, saya kemarin minum es teh, ternyata airnya nggak dari atas ke bawah, tapi lewat dari gelas naik ke atas, lewat sedotan masuk ke dalam mulut saya. Kan itu nggak dari atas Pak Guru, itu kan dari bawah, digitukan sama muridnya. Ya bingung lagi dia juga, padahal kan konsep yang benar adalah mengalirnya itu bukan dari atas ke bawah, tapi dari tekanan tinggi ke tekanan dari tekanan rendah ke dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, Bapak Ibu, disitulah pentingnya media. Ketika kita membuat media, usahakan untuk bisa membawakan konsepnya secara lengkap. Jadi abad 21, karakteristik siswa, yang akan saya bahas besok. Karakteristik siswa itu mereka tidak cepat puas sama apa yang dikatakan oleh gurunya. Artinya ketika mereka dikasih tahu ini, kadang-kadang mereka nggak cukup sampai di situ, nggak akan berhenti sampai di situ. Mereka akan cari di Google, mereka akan lihat di YouTube, mereka akan tanya ke temannya lewat WhatsApp dan seterusnya. Itu karakteristiknya salah satunya seperti itu. Ketika mengembangkan media pembelajaran, Bapak Ibu harus mempertimbangkan karakteristik yang seperti itu. Kita kan temanya abad 21 nih, digital pula. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kerucut pengalaman Edgar Dale. Kerucut pengalaman Edgar Dale, Bapak Ibu bisa cek lagi di browser. Lagi. Muriang pirang katanya. Ayahnya? Dan iya colokan itu dipakainya, dipakai. Colokan wifi dipakai. Gitu lah. Dino kemonan. Lain maksudnya colokan listrik nah dipakai meureun ya. Minta connect. Jadinya ya pengambil nah. Hanya honi di mah ge. Lamun didinya teu connect makanya honi mah ge. Oh, tapi sih.
Kayaknya nggak paling itu di dia. Pakai doang, itu sama dipakai. Iya, bisa. Mana nih browser tadi? Mana kopi lagi? Ini dia. Mohon maaf Pak, mengingatkan Iya. waktunya 10 menit lagi ya. Oh iya, mohon maaf sedikit extend. Oke, ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Kerucut pengalaman Edgar Dale ini sudah familiar saya kira di antara Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sudah pernah dapat ya hal-hal seperti ini. Waduh, kecil sekali. Mana ya yang lebih jelas? Oh ini sedikit lebih baik. Ini Bapak Ibu. Nah ini masih ada hubungannya sama macam-macam media tadi. Kalau kita hanya menggunakan media yang bisa dibaca saja, yang hanya visual saja, anak-anak itu, siswa-siswa kita itu hanya bisa mendapatkan 10% dari informasi. Kalau kita menggunakan media audio yang didengar, ternyata lebih tinggi, 20% dari apa yang dia dengar itu bisa mereka paham. Nah, gimana kalau video, Pak? Kalau video, audio visual artinya. Nah, dia bisa mendapatkan 30% dari apa yang dia lihat dan dia dengar. Tentu kemampuan yang diperoleh juga beda-beda. Kalau dia hanya membaca saja, ya dia hanya bisa mendefinisikan, mendeskripsikan, membuat daftar atau list dan mengeksplain atau menjelaskan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin siswa-siswa Bapak Ibu ini mendapatkan pemahaman yang lebih banyak, 90% misalnya, Bapak Ibu harus menyediakan media yang bisa membuat simulasi atau model atau pengalaman belajar yang sekiranya membuat anak itu praktek secara langsung atau demonstrasi. Dengan begitu pengetahuan yang mereka dapat sudah lebih besar, 90%. Mereka bukan hanya bisa menerapkan, tetapi mereka juga bisa mengevaluasi, bisa meng-create. Bapak Ibu tentu masih ingat kan jenjang kognitif yang taksonominya belum ada C1, C2, C3, C4 sampai C6 itu kan sesuai dengan ini berurutan. Yang paling atas itu jelas C1, dia hanya bisa mengingat. Tapi kalau sampai ke C6 dia bisa mengevaluasi dan bisa berkreasi atau menciptakan. Jadi gitu ya Bapak Ibu, silahkan bereksplorasi, silahkan berimprovisasi dengan pengalaman, dengan keahlian, dan dengan sumber daya yang Bapak Ibu punya untuk menciptakan media atau untuk menggunakan media yang sesuai dengan kurikulum kita, sesuai dengan
anak didik kita. Saya kira itu dulu dari saya. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi ya Bapak Ibu. Kita usahakan untuk bobotnya lebih banyak didiskusi. Karena Bapak Ibu pasti punya pengalaman yang tidak saya alami. Sekian dari saya. Terima kasih banyak Mbak Ana. Waktu tepat saya kembalikan sepenuhnya kepada Mbak Ana. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Miftah sudah menyampaikan materi ya tentang hakikat media pembelajaran dalam dunia pendidikan. Luar biasa tadi materinya dan juga sangat mudah dipahami gitu ya Bapak Ibu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab akan dilakukan di link Mentimeter yang sudah di-share pada Telegram dan juga di YouTube juga gitu. Jadi yang ada di YouTube bisa juga untuk bertanya seperti itu. Jadi silahkan yang ingin bertanya untuk langsung ke Mentimeter yang sudah dikirimkan linknya. Oke, sambil menunggu nih di Mentimeternya. Oke, sudah ada pertanyaan nih Pak Miftah dari Saudara Ira yang dari Jogja. Bagaimana cara kita memilih media agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan tidak membosankan? Ya, baik. Terima kasih Bu Ira dari Jogja. Oke, saya malam hari ini tidak ingin, terutama untuk pertanyaan yang pertama ya, saya tidak ingin menjawab sendirian. Saya merasa perlu untuk meminta pendapat atau pengalaman Bapak Ibu, menyampaikan pengalaman-pengalamannya ketika menggunakan media, dan media itu ternyata berhasil membuat anak-anak paham sama materinya dan mereka tidak bosan, tidak ngantuk. Tapi pertama dari saya hanya akan memberikan rambu-rambu, karena jika pertanyaannya bagaimana, maka jawabannya adalah prosedur atau langkah-langkah. Bagaimana cara kita memilih media agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan tidak membosankan? Nah, sejauh kajian yang pernah saya lakukan, sejauh pengalaman saya ketika mengajar di sekolah, di bimbel, sama di kampus, ternyata polanya sama, Bu Ira. Bu Ira mungkin juga sudah sedikit-sedikit pasti punya ini kan, punya gambaran apa nih yang mesti dilakukan supaya efektif dan tidak membosankan. Kalau dari pengalaman saya di sekolah, di bimbel, sama di kampus, ternyata kuncinya tetap kepada tiga segitiga tadi, Bu. Ada di gaya belajar siswanya itu gaya belajar apa, kecerdasannya kecerdasan apa, dan kita pengennya anak itu pahamnya berapa persen. Jadi media pembelajaran, pengalaman saya dulu waktu di kelas 6 itu ngajar sejarah saya, Bu. Saya ngajarnya sejarah kan waktu itu masih awal. Jadi saya bercerita aja tentang kronologis peristiwa yang ada di buku sejarah itu. Mereka, wah susahnya minta ampun pokoknya. Bosan iya, ngantuk iya, rame iya, pokoknya tidak efektif. Nah, gimana caranya supaya saya bisa mengejar 90% pemahaman materi kepada siswa? Gimana caranya supaya anak-anak ini bisa ikut berpartisipasi dalam pembelajaran? Akhirnya saya gunakan segitiga yang tadi, yang kecerdasan, kemudian gaya belajar, sama kerucut pengalaman Edgar Dale. Akhirnya saya memilih sebuah metode pembelajaran role playing, jadi menggunakan peragaan langsung, memainkan peran. Jadi anak-anak itu saya suruh memainkan drama. Jadi siapa nih yang mau jadi Jenderal Sudirman? Terus ada siapa? Oh, saya mau jadi Bung Tomo, Pak. Oh iya, silakan jadi Bung Tomo. Kalau jadi Bung Tomo harus kenceng suaranya, saya gitu kan. Ada juga, saya ingin jadi penjajah, Pak. Wah, ini ya nggak apa-apa juga. Tapi paling nggak di situ mereka bisa aktif, mereka bisa efektif, dan yang utama, mereka tidak bosan. Kalau mereka tidak bosan, insya Allah bisa lebih efektif dan tersampaikan apa maksud-maksud yang ada dalam pelajaran sejarah itu.
nanti di akhir si guru yang bertanggung jawab untuk memahamkan siswanya kenapa metode itu mesti dipilih, dan kita lakukan juga evaluasi kira-kira kalau besok begini lagi gimana. Tetapi perlu dicatat ya Bapak Ibu bahwa tidak semua uh, mata pelajaran atau bidang studi bisa pakai role model. Ada juga yang harusnya pakai eksperimen, ada juga yang seharusnya memang harus cermat dalam membaca, dalam mendengar, dan berkomunikasi. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu agak sulit kalau kita pakai eksperimen. Kita bisanya pakai role model atau listening atau komunikasi langsung, praktik pidato misalkan. Jadi bergantung pada hasil penilaian Bu Ira terhadap karakteristik anak, terhadap target Bu Ira, inginnya anak-anak itu pahamnya berapa persen. Bu Ira inginnya anak-anak itu menguasai keterampilan apa. Kalau keterampilan yang ingin Bu Ira kejar, misalkan yang saya mohon izin untuk share screen sebentar ya. Misalkan Bu Ira ingin anak-anak itu bisa membuat list atau bisa membuat penjelasan dalam bentuk tulisan, maka Bu Ira pilih aja media yang memfasilitasi anak untuk mendengar dan membaca. Kalau Bu Ira ingin anak itu pandai dalam mengaplikasikan, mempraktekkan, ya gunakan media pembelajaran yang demonstratif. Ini kalau rekomendasi dari Edgar Dell seperti itu, yang memungkinkan anak-anak untuk mendemonstrasikan. Dalam olahraga itu seringkali terjadi, dalam bahasa Indonesia juga ada. Saya pernah diminta untuk menjadi sales waktu itu oleh guru bahasa Indonesia saya SMP kelas 3, namanya Bu Nurul Hidayah, masih ingat saya. Jadi saya diminta untuk mendemonstrasikan sales deterjen. Jadi saya harus bisa mempraktekkan. Tapi pada akhirnya saya paham ada 50% ternyata yang bisa saya tangkap. Saya paham gimana sih cara sales berbicara, intonasinya, urut-urutan kosakatanya, dan lain-lain, gaya bahasanya, dan seterusnya. Jadi menurut saya itu Bu Ira, bagaimana cara memilih. Bu Ira perlu mempertimbangkan target yang ingin Bu Ira capai. Bu Ira perlu melakukan asesmen di awal, kira-kira anak itu gaya belajarnya apa, dan kecerdasannya kecerdasan apa. Saya kira itu Bu Ira dan Mbak Ana. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Bapak Ibu, apabila ada yang ingin berbagi, misalkan saya dulu pernah pakai media ini, silakan, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Miftah sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Ira tadi. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Nah, ada yang ingin berbagi nih Pak dari Pak Yosi Putnarubun. Mungkin Pak Yosi bisa mengaktifkan kamera dan juga mic-nya, boleh untuk berbagi pengalaman nih, bagaimana pengalamannya bisa dibagikan di sini. Baik. Halo ya, Pak Yosi. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya, dan selamat malam Pak Minta untuk materinya yang sangat luar biasa, dan Bapak Ibu yang sementara mengikuti sebelum saat ini. Saya dari Papua, Pak Ibu, di Papua Barat, di Fakfak ya. Saya kebetulan mengajar di SMP, mata pelajarannya untuk pendidikan agama Kristen. Saya kemarin sempat mengajar, lalu kemudian dalam proses pembelajaran itu saya mengalami kendala terkait dengan penggunaan media. Dalam hal ini bagaimana untuk memotivasi anak untuk bisa nyaman dalam belajar, tapi juga bisa memahami materi yang saya ajarkan. Lalu kemudian saya mencoba menggunakan kuis dengan menggunakan Kahoot, kuis melalui Kahoot. Kemudian tapi materi kuis yang saya gunakan itu adalah dari materi itu. Jadi saya olah materi itu dalam bentuk kuis. Lalu kemudian dari kelas 7 dan kelas 9 yang saya ajar, lalu dari hasil kuis tersebut saya melakukan evaluasi dengan anak-anak. Saya tanya, ternyata mereka sebagian besar mereka lalu ingin untuk terus melakukan kuis tersebut. Nah, jadi saya mau bertanya untuk Pak Miftah, apakah
dalam pembelajaran ini apakah memang kita bisa secara terus-menerus menggunakan kuis dalam bentuk kahot tadi atau dalam bentuk lain ataukah bagaimana? Karena memang saya sudah mencoba berbagai macam cara untuk menarik perhatian mereka karena saya kebanyakan menggunakan audiovisual, misalnya karena pembelajaran PAT itu kebanyakan ada video-video tentang inspirasi kehidupan dan sebagainya yang saya biasa gunakan, lalu kemudian sedikit sharing-sharing pengalaman kehidupan setiap hari. Tetapi kemudian mereka tingkat belajar mereka kurang meningkat begitu. Jadi ini sekalian saya mau bertanya Pak, kira-kira apakah menggunakan kuis tersebut apakah memang bisa atau memang tidak selalu harus digunakan setiap waktu ataukah memang digunakan sering saja, bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yosi atas sharing ya, berbagi pengalamannya dan juga tadi juga sekaligus bertanya nih gitu. Untuk Pak Miftah bisa untuk langsung dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Yosi atas sharingnya ya. Mudah-mudahan Bu Ira juga menyimak pembicaraan kita bahwa tadi Pak Yosi sempat menyampaikan bahwa ketika menggunakan game Kahoot, Bu Ira mudah-mudahan tahu ya Bu, game Kahoot itu seperti apa, seperti kuis yang 4 opsi jawaban itu. Nah, di satu sisi pada saat awal-awal itu memang kelihatannya sangat antusias anak-anaknya itu. Saya pernah menerapkan itu, senang sekali berebutan semua. Apalagi kalau sudah berkelompok. Jadi apakah itu tidak membosankan? Tidak membosankan di awal-awal. Tetapi pada akhirnya yang kita capai, yang kita kejar dalam pembelajaran itu kan bukan hanya sekedar rame-ramenya anak-anak aja, bukan hanya motivasinya yang meledak-ledak, tapi mereka paham nggak sama materi yang kita ajarkan lewat game Kahoot itu. Nah, bagi saya, sejauh yang saya pelajari, Pak Yosi, selama media pembelajaran itu tidak bisa membantu kita untuk memahamkan anak-anak terhadap konten pembelajaran, maka sebaiknya media itu dihindari, Pak Yosi. Untuk ice breaking, oke. Tapi untuk media pembelajaran, sebaiknya perlu dipertimbangkan kembali. Itu polanya, kasusnya sama dengan beberapa waktu yang lalu ada seorang guru yang sharing juga Pak tentang model-model pengajaran behavioristik. Behavioristik itu stimulus respon, ada reward, ada punishment. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang baik dikasih reward. Kalau dia melakukan sesuatu yang buruk, misalkan nilainya kurang atau tidak berpartisipasi dalam pembelajaran, dikasih punishment, dikasih hukuman. Nah, pada awal-awal mereka anak-anak itu antusias, saya ingin pembelajaran pakai ini, ikut pembelajaran, ikut kuis supaya dapat reward, supaya dapat tepuk tangan, supaya dapat ujian atau supaya dapat snack misalkan. Tapi kalau itu dilanjutkan, pada gilirannya kan anak-anak bukan termotivasi untuk belajar, tapi termotivasi untuk mendapatkan snack. Atau dia termotivasi untuk disanjung-sanjung, dia haus akan sanjungan. Nah, jadi ada batasan-batasan tertentu Pak Yosi, kapan kita mempertahankan itu dan kapan kita harus meninggalkan cara-cara seperti itu. Pak Yosi sejauh pengalaman mengajar di Papua pasti bisa menentukan batasnya sampai di mana. Itu ya Pak Yosi. Jadi jawaban dari saya, kita boleh menggunakan itu sebagai media, tetapi ketika dirasa tujuan pembelajaran tidak tercapai, maka sebaiknya ditinggalkan. Karena tugas kita sebagai guru kan bukan hanya menyenangkan, tapi juga mencerdaskan anak-anak. Itu Pak Yosi menurut saya. Bapak Ibu yang lain apabila mau berbagi, nggak apa-apa. Ini forum terbuka, jadi siapapun boleh untuk membagikan kisahnya. Betul sekali. Bagaimana untuk Pak Yosi? Bisa Pak, makasih Pak. Memang setelah satu kali saya gunakan, kemudian selanjutnya saya tidak gunakan lagi Pak. Saya lebih banyak menggunakan video Pak. Iya, aman kalau gitu Pak. Khawatirnya kebablasan. Iya,
Takutnya kayak yang tadi Pak Bapak sampaikan tadi ya. Iya Pak, betul. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Yosi yang sudah berbagi pengalaman nih tentang mengajarnya di Papua gitu. Semangat untuk Pak Yosi, salam untuk keluarga yang di Papua Pak ya. Baik, kita beralih lagi, ada yang ingin sharing lagi nih Pak, ada dari Ibu Yusniar, bisa untuk menyalakan kamera dan juga mic-nya, silahkan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yusniar. Perkenalkan, saya Ibu Yusniar dari Aceh, ingin berbagi. Menurut saya, kita harus lihat dulu pembelajaran yang ingin kita mengajar, dikarenakan tidak semua pembelajaran cocok dengan model atau metode yang digunakan. Misalnya untuk pembelajaran matematika pada pembelajaran bangun datar. Itu cocok kita gunakan model pendekatan matematika realistik, yang artinya itu media yang bisa kita hubungkan dengan dunia nyata anak-anak. Contohnya misalnya jendela. Bisa kita tanya sama anak-anak, jendela itu termasuk dalam bangun datar apa anak-anak? Kan anak-anak nanti bisa menjawabnya maka dengan itu anak-anak lebih aktif dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yusniar sudah sharing dengan kita ya. Terima kasih, Sama-sama. Yusniar. Ya, itu sangat bagus sekali pembelajaran kontekstual. Jadi pasti ada hubungannya sama kehidupan nyata, matematika realistik. Jadi itu ya, Bu Ira dari Jogja, mudah-mudahan sharing dari Pak Yosi, kemudian Bu Yusniar bisa memberikan referensi atau tambahan informasi bagi kita, kira-kira metode apa, media apa yang akan kita gunakan supaya pembelajarannya efektif dan tidak membosankan. Karena ada dua yang harus kita penuhi. Yang pertama, tidak membosankan. Yang kedua, efektif. Kalau hanya tidak membosankan saja, kita ajak main game tidak membosankan. Tapi apakah itu efektif? Belum tentu. Maka kita harus penuhi yang efektif. Gimana caranya? Kita lihat syarat-syarat tadi. Kalau saya sendiri, sejauh pengalaman saya, ketika menggunakan segitiga itu tadi, efektif dan tidak membosankan. Karena sesuai dengan jenjang gaya belajarnya, kemudian gaya kecerdasannya, dan target yang mau saya capai. Saya ingin anak-anak pahamnya cuma 50% aja, maka saya pilih media yang seperti ini, dan seterusnya. Terima kasih Bu Yusniar, Pak Yosi, dan Bu Ira dari Jogja. Silakan saya kembalikan ke Mbak Ana. Baik, terima kasih Pak Miftah. Ya, tadi ada Bapak Ibu yang sudah bertanya sekaligus berbagi pengalaman gitu. Jadi sebelum kita ada yang berbagi lagi, kita harus mendengar dulu, kita ada yang bertanya lagi. Silahkan untuk cek. Ya, ada yang bertanya, bagaimanakah cara menerapkan media digital pada pembelajaran ketika sarana dan prasarana tidak mendukung di sekolah? Begitu Pak. Baik, terima kasih dari Ibu Bapak. Oh, tidak ada identitasnya. Baik, bagaimanakah cara menerapkan media digital pada pembelajaran ketika sarana dan prasarana tidak mendukung di sekolah? Ini seringkali terjadi di sekolah, fasilitasnya tidak memadai, tidak mumpuni, tapi kadang-kadang kita merasa perlu untuk menggunakan media digital. Ini karena anak-anaknya modern, tapi sekolahnya belum mampu untuk mengupayakan media digital. Nah, Bapak Ibu, sejauh pengabdian Bapak Ibu sebagai guru, pasti Bapak Ibu punya naluri untuk bersukarela, artinya Bapak Ibu menghibahkan, meluangkan sumber daya Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya. Dulu itu pengalaman dari teman-teman saya itu menggunakan media digital yang
Iki secara pribadi. Jadi dia punya gadget yang dipakai, dia punya laptop yang dipakai, pokoknya dia ada media digitalnya. Tetapi pengalaman kalau saya baca di bukunya SM3D, bukan SM3D, Indonesia Mengajar, ada pengalaman itu mengajarnya di pelosok, tapi anak-anaknya sangat penasaran sama media digital. Gimana caranya? Itu kan sama kasusnya dengan yang ini. Kita mesti pakai media digital karena anak-anaknya udah ngotot, nggak bisa dikondisikan. Tapi sekolah nggak punya nih, pegang mouse aja takut kesetrum nih orangnya. Jadi dia harus putar otak. Nah ternyata si guru ini dia mengajak anak-anaknya untuk tour. Tadi tour kemana? Ke museum. Jadi di museum itu dicari museum yang agak canggih. Ada tabel digital. Tabel digital itu kayak tadi ada di slide saya itu. Karena tadi yang itu. Nah seperti ini, Bapak Ibu. Ini yang paling bawah. Tabel digital yang paling ini yang seperti ini, ada meja-meja yang seperti ini, itu sudah memenuhi kriteria sebagai media digital. Ketika mereka masuk ke museum, mereka dapat informasi, mereka dapat simulasi artefak ini, misalkan ini adalah koin yang dipakai pada zaman VOC. Di media digital ini juga disediakan VOC itu perdagangannya dari mana ke mana, uang yang dipakai itu seperti apa, kemudian transaksinya itu di mana, itu ada informasi-informasi seperti itu di media-media seperti ini. Nah, kalau misalkan ibu atau bapak kesulitan untuk menggunakan media digital sementara di sekolah tidak ada, saran saya kalau misalkan bapak ibu sendiri nggak punya perangkat seadanya, dalam tanda kutip seadanya, maka bapak ibu harus pakai media yang di luar sekolah. Seperti itu bapak atau ibu. Kalau menurut saya, kita harus keluar dari sekolah untuk menemukan media-media itu. Di kesempatan kemarin saya pernah sharing apa yang saya lakukan ketika anak-anak belajar tanaman air waktu itu. Tanaman air itu ya tanaman-tanaman yang tidak berkayu biasanya. Tapi kan mereka tinggal di pegunungan. Di Kecamatan Arjasa itu ada namanya SDN Darsono. Coba silakan dicek di Google. Itu di lereng Gunung Argopuro. Sangat sulit untuk menemukan air di sana. Nah, mereka ingin belajar nih, ingin tahu media apa, nggak ada di sana. Jadi saya ajak aja mereka jalan-jalan ke sungai, mandi bareng. Jadi saya meskipun sudah usia 25 tahun, 24 tahun, ketika ketemu anak-anak ya saya akan menjadi anak-anak. Saya akan ikut mandi di sungai dan sejauh perjalanan pulang berangkat kami mempelajari banyak tanaman di situ. Ini tanaman monokotil, ini tanaman dikotil, ini tanaman biji terbuka, tertutup, dan lain sebagainya. Jadi begitu pendapat saya, Bapak atau Ibu. Pertama, saya sarankan untuk menggunakan media digital seadanya atau sepunyanya. Kalau tidak memungkinkan, maka kita harus pakai media digital di luar sekolah. Lagi pula media kan esensinya kan bukan sesuatu yang canggih kan, tetapi sesuatu yang bisa memfasilitasi kita. Itu sama kayak kurikulum kita, kurikulum Merdeka itu. Kenapa sih kok kurikulum gonta-ganti? Memangnya yang terbaik yang mana? Kalau jawaban Pak Taufik Mulyadin dari Kemdikbud, yang baik ya yang sesuai dengan kita, dengan anak didik kita. Makanya Pak Taufik Mulyadin di pertemuan sebelumnya kan pernah membagikan pengalaman keluarganya. Ada anaknya yang sekolah di sekolah formal, ada juga anaknya yang sekolahnya homeschooling. Kenapa mesti pilih homeschooling? Karena itu yang terbaik untuk anaknya menurut penilaian Pak Taufik Mulyadin. Nah, media juga sama. Media itu nggak harus selalu yang canggih, nggak harus selalu yang bagus, tetapi harus yang sesuai. Harus yang bisa membantu kita untuk memahamkan anak-anak tentang apa yang mestinya mereka pahami.
Gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Ana. Baik, terima kasih Pak Amrita sudah menjawab pertanyaan ya tadi di Mentimeter. Iya. Oke, kita lanjut lagi nih Pak di pertanyaan selanjutnya. Silakan untuk di next. Iya, ini ada pertanyaan. Dapatkah tenaga pendidik memahami satu persatu keunikan peserta didiknya, sedangkan biasanya satu tenaga pendidik bisa mengajar ratusan peserta didik? Dan bagaimana media yang efektif untuk digunakan? Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat ini sedikit dilematis untuk menjawab. Di satu sisi dalam kurikulum Merdeka kita harus melakukan asesmen diagnostik, yang artinya kita harus bisa mendiagnosis, harus bisa mendiagnosis itu apa ya, kita menduga, kita membuat suatu penilaian untuk mengetahui gimana karakteristik si anak itu. Tetapi problemnya kadang-kadang kita nggak balance nih antara jumlah guru dengan jumlah siswanya. Kita satu guru tapi ada ratusan siswa, kita mesti paham satu persatu. Nah, kalau pertanyaannya dapatkah tenaga pendidik memahami satu persatu keunikan siswa, menurut saya kalau jumlahnya sangat banyak sampai ratusan, terus terang tidak bisa. Tapi dalam ketidakbisaan kita itu, ini akan saya bahas besok sebetulnya. Dalam ketidakbisaan kita itu pasti akan ada pola, Pak. Ada kemiripan-kemiripan, ada perbedaan-perbedaan. Nah, kita kita ambil yang mirip-mirip ini aja untuk memudahkan kinerja kita dalam mengajar. Kita ambil, kita kelompokkan. Ketika kita mengidentifikasi memang harus satu persatu. Misalkan kita mau mencari gaya belajarnya anak ini apa nih, visual, audio, kinestetik, kita kasih angka mereka, kita kasih kuesioner, silahkan diisi. Nanti bisa ketahuan, oh nama ini dominan kinestetik, oh nama ini dominan visual, oh nama ini gaya belajarnya auditori. Ya kita kelompokkan aja. Ayo yang gaya belajarnya auditori ke sini belajarnya seperti ini. Gaya belajarnya kinestetik kelompok sini pakai cara mengajar yang seperti ini. Jadi kita bisa lakukan itu, Bapak atau Ibu penanya. Sejauh pengalaman saya itu berhasil, tapi ya tidak selalu berhasil. Ketika itu tidak berhasil, apa yang mesti saya lakukan? Saya akan memeriksa kembali. Jangan-jangan saya yang salah ketika mendiagnosis. Jangan-jangan saya salah ngasih obat nih. Ketika mendiagnosis, oh penyakitnya ini, saya kasih obat ini, ternyata nggak sembuh. Oh berarti saya jangan-jangan yang salah. Maka saya periksa kembali. Tapi itu sangat jarang sekali terjadi. Di kampus, apalagi kalau di sekolah, saya kira sering terjadi. Kalau di kampus nggak begitu sering. Tapi saya kira opsi itu bisa dipilih, Pak, karena pasti akan ada kemiripan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Makanya dikelompokkan. Kalau kita cek nih di kolom chat, pasti ada beberapa kan yang berbagi pengalaman. Nah ini, ada yang berbagi pengalaman. Kita kelompokkan aja sesuai dengan gaya belajarnya. Saya setuju sekali. Jadi kita kelompokkan aja sesuai dengan gaya belajarnya. Atau kalau gaya belajarnya terlalu ini sulit untuk dideteksi, coba kelompokkan aja menurut apanya, menurut kecerdasannya atau menurut preferensinya. Preferensinya itu kecenderungannya. Dia kecenderungannya gimana? Apakah dia cenderung suka berkelompok, ataukah dia cenderung kerja sambil gerak-gerak, sambil joget-joget, sambil praktek, itu coba aja dikelompokkan. Mereka pasti punya klaster-klaster tersendiri dan cara mengajarnya, kalau cara belajarnya sama, cara mengajarnya juga sama. Jadi lebih gampang, itu memudahkan kita. Jadi memang saya akui kita harus kerja 2 kali kalau siswa kita ratusan, kalau siswa kita puluhan. Tapi setidaknya dengan cara itu kita bisa bantu mereka untuk paham sama sesuatu yang mestinya mereka pahami. Mereka bisa menguasai sesuatu yang mestinya mereka kuasai. Saya kira itu, Mbak Ana. Baik, terima kasih ya Pak Musta. Kita sudah banyak mendapatkan pertanyaan di Mentimeter.
ini kita akan beralih ke Zoom nih, Pak. Kita biar bisa lebih interaktif lagi bersama dengan Bapak Ibu peserta. Untuk itu silakan yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Silakan untuk bertanya langsung, silakan untuk mengaktifkan kameranya, mic-nya. Yang ingin bertanya silakan mic videonya bisa diaktifkan terlebih dahulu. Ya, ini sudah ada yang ingin bertanya dari Bapak Sidin Ato. Silahkan Pak untuk mengaktifkan mic-nya. Ya, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, menarik Pak apa yang disampaikan tentang materi hari ini. Pertanyaan saya mungkin sedikit banyaknya sudah terwakili dengan yang ditampil di Mentimeter yang terakhir itu. Mungkin saya perlu perjelas kembali. Selama ini memang Pak, asesmen diagnostik itu kita tidak pernah laksanakan. Andai kata memang, kalaupun kita laksanakan, sebut saja siswa saya 30. Lalu setelah saya diagnosis, ternyata ada yang misalnya 10 visual, lalu 10 lagi auditory, 10 lagi kinestetik. Tentu saya akan merasa kesulitan untuk meramu metode dan mode pembelajaran yang tepat untuk menggabungkan ketiga ini. Sebab kalau saya memilih, saya cenderung ke visual, bagaimana dengan yang auditory dan yang kinestetik? Lalu kalau saya cenderung ke kinestetik, bagaimana dengan yang visual dengan auditory? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya begitu mendengar banyak tuntutan harus diagnosis, harus pembelajar berdiferensiasi. Saya rasa-rasanya Pak berpikiran bahwa ternyata beban guru, pekerjaan guru bertambah banyak karena kita harus diagnosis siswa satu persatu. Tentu itu butuh persiapan yang banyak. Artinya selama ini kita hanya selalu dituntut untuk melakukan sesuatu apa yang telah disurvei di luar negeri sudah bagus. Tetapi kita tidak pernah tidak disurvei. Guru selama ini tidak pernah mengembangkan dirinya, tidak pernah mengembangkan karirnya karena secara sebut saja ekonomi dia belum layak. Bagaimana dia mau pergi cari internet itu untuk mau mengembangkan diri sementara pembeli bensin saja belum cukup. Maksudnya itu dulu artinya kalau melihat tingkatan kebutuhan berdasarkan Abraham Maslow Pak, ya harus terpenuhi dulu kebutuhan hidup yang layaknya, itu baru bisa dia kembangkan dirinya. Artinya selama ini tidak pernah dipikirkan, kenapa tidak disurvei dulu itu? Kenapa guru tidak pernah mengembangkan diri? Apalagi mau dituntut lagi diagnosis, tambah beban pekerjaan yang selama ini saja, itu sudah membebani guru Pak. Kalau tanpa mestinya disurvei dulu supaya apakah yang menyebabkan guru selama ini tidak mengembangkan diri? Mestinya harus ada survei dulu. Ya mungkin salah satu penyebabnya kadang-kadang guru ya untuk memenuhi pembeli bensin dia mungkin sambil berkebun atau sambil pergi ke laut memancing supaya pembeli ikannya dialihkan menjadi pembeli bensin. Lalu kalau harus dengan keadaan seperti itu lalu ditutup lagi mendiagnosis satu per satu, tentu ini salah satu kesulitan Pak. Ini mungkin curhatan saya ini Pak. Tapi mungkin banyak guru-guru di daerah seperti itu Pak. Karena mereka mungkin ada yang jadi kurir, ada yang jadi tukang ojek untuk memenuhi itu. Bagaimana mau ada waktu untuk mendiagnosis itu satu per satu, mau melaksanakan apa tuntutan kurikulum sekarang sementara hidupnya saya belum layak, dia belum Pak. Artinya mungkin ini salah satu curhatan saya. Saya setuju apa yang Bapak sampaikan itu betul. Tapi saya kira tidak untuk bapak-bapak yang mengajar di kota besar mungkin banyak tunjangan, banyak ini jadi secara
secara ekonomi itu sudah terpenuhi, jadi bisa mengembangkan diri dengan baik. Tapi kalau guru-guru di daerah Pak, itu hanya gaji tol pun misalnya, apalagi jarak mengajarnya jauh, jadi pembeli bensin saja sekali lagi itu tidak cukup, jadi harus mencari tambahan di luar. Jadi waktunya tidak ada waktu lagi untuk seperti mendiagnosis, apalagi itu semua itu yang dituntut di sini. Saya kira ini salah satu curhatan saya, tapi mungkin itu terjadi di guru-guru yang lain. Mungkin tidak semua, tapi ada. Saya kira ada yang seperti itu. Saya kira intinya saya ingin menyampaikan bahwa sebaiknya pemerintah misalnya memberi tugas tambahan seperti ini. Saya kira ini persiapan yang berat, ini harus diagnosis satu persatu. Saya kira guru harus punya persiapan yang matang untuk melaksanakan itu. Memang terserah selama ini tidak pernah kita laksanakan. Tapi kalau hanya tugas saja tanpa misalnya ada ketambahan, misalnya kalau saya sudah survei baik-baik, saya sudah diagnosis baik-baik, artinya supaya saya sebagai pengganti, supaya jangan saya urus kebun, supaya jangan saya urus ke laut, mestinya ada suplemen tambahan karena beban kerja saya bertambah. Saya kira begitu Pak. Ini hanya curhatan, mungkin mewakili guru-guru yang lain Pak. Saya kira saya kembalikan Bapak. Saya akhiri Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sidin atas pertanyaan sekaligus pengalamannya sudah dibagikan gitu. Untuk Pak Miftah silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sidin. Mohon maaf Pak, masih unmute. Ya, halo. Mohon maaf untuk Pak Miftah. Tadi masih di unmute. Oh iya, maaf masih di unmute. Terima kasih banyak Pak Sidin atas sharingnya juga pertanyaannya. Saya sangat memahami betapa dilematisnya dan betapa susahnya kehidupan kita pada saat kita diharuskan untuk melakukan ini, melakukan itu, sedangkan kita kebutuhan paling dasar, kebutuhan paling pokok aja tidak terpenuhi gitu. Nah, saya bisa memahami itu dari sharing Bapak Ibu Guru, dari curhatan keluarga saya. Istri saya, Pak Sidin, istri saya itu guru sukuan tahun 2017, guru sukarelawan. Waktu itu gajinya, seingat saya gajinya 500.000 untuk hidup sebulan, itu masih dipakai untuk ngekos, untuk beli makan dan lain sebagainya. Secara logika jelas itu tidak cukup. Makanya waktu itu istri saya ngelesi, isi les pelajaran tambahan, kemudian jualan snack kecil, snack yang hasilnya dalam satu renteng itu cuma dapat keuntungan 500 perak. Itu ditempuh juga oleh istri saya. Kemudian kakak dari istri saya itu mengajar sebagai guru sukuan juga lebih dari 10 tahun. Beliau juga sambil jualan telur asin, sambil ternak lele, ternak ikan, dan lain-lain. Artinya kalau Pak Sidin mengatakan bahwa kebutuhan dasar kita sebagai manusia belum terpenuhi, kita akan kesulitan untuk menjalankan kewajiban sebagai guru. Nah, saya setuju Pak Sidin dengan hal itu. Berdasarkan pengalaman saya, pengalaman keluarga saya juga setuju. Tetapi ketika kita kembali kepada kewajiban kita sebagai guru, memang agak dilematis. Betul juga yang dikatakan Maslow, bahwa kebutuhan yang pertama itu harus dipenuhi dulu, yang paling pokok, yang paling dasar. Perut harus kenyang dulu, baru bisa ada fasilitas untuk mengekspresikan diri, untuk mendidik, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan apa yang dialami oleh Pak Sidin, dialami oleh Bapak Ibu Guru yang lain yang ada di sini bisa tersalurkan di atas ya. Jadi supaya pemerintah tidak banyak mintanya, tetapi lebih banyak memberinya. Tidak banyak menuntut harus ini, harus itu, tapi lebih banyak memberikan fasilitas kepada guru. Baik, itu sedikit tanggapan saya Pak atas situasi kita saat ini. Kemudian mengenai pertanyaan Pak Sidin tadi, ketika sudah ada 30 siswa
yang masing-masing terkelompokkan menjadi auditori, visual, dan kinestetik. Di IKM, di implementasi kurikulum merdeka, kita kan diarahkan untuk menggunakan dua metode pembelajaran, yaitu PBL dan PJBL. Nah, di metode itu kita bisa mengkolaborasikan anak-anak yang gaya belajarnya bervariasi itu tadi, Pak Sidin. Saya akan coba share screen nih. Nah, ini di sini ada fase-fase atau tahapan-tahapan model PBL, Pak. Jadi di fase 1 ada ini, di fase kedua ada ini, di fase ketiga ada ini, fase keempat ada ini, fase kelima ada ini. Nah, di fase 1 misalkan kita mengikuti prosedur PBL, kita harus menjelaskan nih tujuan pembelajaran, memotivasi peserta didik untuk ikut terlibat aktif. Nah, Pak Sidin bisa memetakan nih kira-kira anak-anak yang lebih dominan pada tugas-tugas ini, kira-kira anak-anak yang apa ya, yang auditori atau visual atau kinestetik. Jadi ketika mengelompokkan PBL, mengelompokkan anak-anak untuk ikut PBL, sebaiknya dikelompokkan komposisinya itu lengkap, Pak. Jadi dalam satu kelompok ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Jadi mereka nanti punya tugas-tugas masing-masing nih. Ayo yang kinestetik nanti akan lebih cocok ketika kita sudah masuk ke fase 4. Nah, yang auditori akan lebih cocok kalau kita masuk ke fase 2 atau ke fase 3 misalkan. Jadi seperti itu, Pak Sidin, yang harus kita lakukan pada saat kita sudah berhasil mengelompokkan, maka organisasikan mereka ke dalam metode pembelajaran PBL atau PJBL. Saya rasa itu, Pak Sidin. Mudah-mudahan bisa dipahami juga. Baik, terima kasih Pak Ustaz sudah menjawab pertanyaannya. Semoga dapat terjawab gitu ya Pak Sidin. Oke, untuk Pak Sidin terima kasih. Ya, oke, baik. Halo. Iya Pak. Ya, terima kasih penjelasannya Pak. Saya kira itu sudah mewakili. Saya kira juga sudah seperti itu Pak. Paling tidak Bapak memotivasi kembali saya untuk kembali ke jalur karena saya telah memilih. Tetapi paling tidak tadi sedikit curhatan Pak. Ternyata respon teman-teman yang lain juga banyak. Berarti banyak yang merasakan seperti saya. Bukan banyak Pak. Ya kita saling menguatkan aja seperti kewajiban-kewajiban kita. Sebetulnya kan memang kayak mendiagnosis, melakukan diagnosis awal, asesmen diagnostik itu kan sebetulnya sejak zaman dulu, sejak sebelum kurikulum merdeka, sebelum kurikulum 2013 itu sudah ada. Cuma orang-orang kadang nggak sadar bahwa kita mesti melakukan itu. Pada akhirnya sekarang baru digebrak sama Nadiem Makarim, ayo kita lakukan asesmen awal supaya ngajar kita nggak sembarangan. Masa anak sukanya kinestetik diajarnya pakai auditori agak mudeng, nggak nyantol gitu. Jadi sebetulnya itu sudah kewajiban guru dari dulu. Hanya saja sekarang kita baru digebrak nih sama pemerintah. Terima kasih Pak Sidin atas sharingnya. Kita sepakat ya Pak Sidin dengan masa depan guru. Selamat Hari Guru Bapak Ibu semuanya. Kita sepertinya harus bekerja ekstra keras ini. Baiklah, terima kasih Kak Mesa, Pak Mr. dan juga tadi Pak Sidin yang sudah bertanya sekaligus sharing. Dan juga terima kasih kepada tadi yang sudah bertanya Bapak Ibu, luar biasa antusiasmenya. Dan karena waktunya sudah habis untuk sesi hari ini, kita akan beralih ke esok hari di hari kedua. Untuk itu, bagi yang bertanya pada hari ini dan belum terjawab, mohon maaf sekali. Semoga di hari esok silakan untuk bertanya kembali. Siapa tahu nanti akan terjawab seperti itu. Untuk hari ini cukup sekian untuk Pak Miftah. Terima kasih atas materinya untuk hari ini. Sama-sama, Mbak Hana. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu, bisa membantu kinerja kita sebagai pendidik. Amin. Oke, itu tema yang kita harapkan untuk di diklat untuk hari ini ya Pak.
Oke, untuk itu cukup sekian diklat hari ini di hari pertama. Semoga di hari esok dan seterusnya semangat dan juga antusiasme dari Bapak Ibu peserta tambah nih semangatnya untuk besok gitu. Saya kira cukup sekian untuk hari ini. Untuk